Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau secara langsung serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Kepulauan Seribu. Antusiasme masyarakat Surabaya melaksanakan vaksin sangatlah tinggi guna mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim yang kedua digelar oleh Kodik Latal. Kebohongan yang dianggap baik sebenarnya adalah kehancuran yang menantikanmu pada waktunya nanti. Banyak orang yang memilih bertanya, padahal mereka bisa menemukan jawabannya ketika mereka berpikir lebih dalam. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Safira, kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 6 Agustus 2021, dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau secara langsung serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Kepulauan Seribu. Di sana sudah ada rekan saya Letnan Uli yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silahkan Letnan Uli. Baik, terima kasih Safira. Ya, netizen TNI Angkatan Laut tanpa mengenal lelah kali ini kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim yang tertuju di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini digagas oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang nantinya akan ditinjau secara langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo terkait vaksinasi COVID-19, maka Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Maijen TNI Marinir Suhartono memerintahkan jajaran Korps Baret Ungu untuk terus menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, Korps Marinir kali ini menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim dengan menyasar masyarakat pesisir Pulau Tidung di wilayah Kepulauan Seribu yang ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Dalam peninjauannya, Wakasal menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mendukung percepatan pencapaian program untuk membentuk herd immunity terhadap virus COVID-19 dan serbuan vaksin masyarakat maritim ini akan terus dilakukan hingga target dari pemerintah tercapai. Vaksinator yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 30 personel, terdiri dari Satker Kolin Lamil, Satker Lantamal 3, Rumah Sakit Marinir Cilandak, dan Batalion Kesehatan 1 Marinir, serta dibantu oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu. Selain kegiatan vaksinasi yang menargetkan 1.500 orang tersebut, TNI Angkatan Laut juga turut meringankan beban masyarakat dengan membagikan 1.000 paket sembako di wilayah Pulau Tidung dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang akan datang ke sini. Kita juga siapkan tambahan vaksin kalau kurang nanti. Tapi sekarang ini sudah tersedia 2.000. Kita juga ada kendaraan-kendaraan air, speedboat, sea rider ya, membantu kalau di pulau-pulau yang lain ada yang berminat ke sini, kita akan bantu. Antusiasme masyarakat Surabaya melaksanakan vaksin sangatlah tinggi guna mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim yang kedua digelar oleh Kodik Latal. Antusiasme masyarakat maritim Surabaya untuk mengikuti vaksin kedua yang diselenggarakan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut cukuplah tinggi. Sejak pagi hari, masyarakat yang mayoritas berdomisili di Surabaya Utara itu berbondong-bondong datang ke Gedung Olahraga Bola Basket Bumi Moro, Surabaya. Menurut Dankodik Latal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, pelaksanaan vaksinasi ini akan dilaksanakan selama 2 hari dengan target per hari sebanyak 1.500 orang. Dan untuk vaksin tahap kedua ini akan terus dilakukan oleh Kodik Latal hingga mencapai 7.000 orang. Dan Kodik Latal mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Surabaya yang begitu bersemangat untuk mengikuti vaksin kedua dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Lanal Banjarmasin bekerja sama dengan Kadin Banjarmasin menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua di Mako Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut liputannya untuk Anda.
serbuan vaksin masyarakat maritim tahap 2 oleh Lanal Banjarmasin kepada masyarakat pesisir Kalimantan Selatan bekerja sama dengan anggota Kamar Dagang Industri Kota Banjarmasin kembali digelar di Gedung Hasan Basri Makolanal Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari serbuan vaksinasi yang pertama pada tanggal 7 Juli 2021. 15 tim vaksinator dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin dan Poltekkes Kemenkes Kota Banjarmasin dikerahkan untuk melaksanakan vaksinasi massal. Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, Lanal Banjarmasin akan terus mendukung dan bersinergi dengan instansi lainnya. Sedangkan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Haji Arifin Nur, saat meninjau mengatakan apresiasi terhadap serbuan vaksinasi tahap kedua untuk warga pesisir yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Komitmen untuk melaksanakan serbuan vaksinasi secara massal ini berkelanjutan. Itu mari pada rekan-rekan wartawan kita bersama-sama untuk ikut mensukseskan program nasional pemerintah. Dengan cara apa? Sampaikan mereka, sampaikan kepada masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat serbuan vaksinasi. Vaksin itu gratis, vaksin itu aman, halal untuk kita, halal untuk keluarga. Ayo kita bervaksin untuk menuju Indonesia. Selanjutnya kita bergeser ke Papua Barat. Masyarakat Sorong antusias mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar oleh Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada 3, Lantamal 14 Sorong dan Pasmar 3 kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua kepada masyarakat maritim di Gedung Serbaguna Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfan Syah yang diwakili Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama Yehezkiel Katian Dago, Wadan Lantamal 14, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Julius Tamoni meninjau langsung kegiatan vaksinasi ini. Kepala Staf Koarmada Armada 3 dalam peninjauan menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di seluruh pulau-pulau terluar yang tidak terjangkau, termasuk daerah yang tidak bisa diakses oleh transportasi udara maupun darat. Nah, hari ini Angkatan Laut menggelar di Armada 3 dengan seluruh jajarannya 1.000. Maka ini saya juga tetap mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sadar akan pentingnya kita melaksanakan vaksin ini. Masih dalam rangka mensukseskan program pemerintah 1 juta vaksin dalam sehari, Pangkalan TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim dosis kedua. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke kembali lagi menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim yang dipusatkan di Pelabuhan Umum Yosudarso, Kota Merauke. Kegiatan serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar keempat kali ini menyasar kepada masyarakat maritim yang bermukim di Kota Merauke dan sekitarnya, termasuk karyawan buruh galangan kapal, tenaga bongkar muat pelabuhan, masyarakat nelayan, dan anak buah kapal yang berada di Pelabuhan Umum Yosudarso Merauke yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pada pelaksanaan serbuan vaksinasi dosis 2 di Pelabuhan Umum Yosudarso Merauke, berhasil memberikan vaksinasi kepada 376 orang yang bermukim di sekitar Pelabuhan Umum Yosudarso Merauke. Informasi selanjutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di Balai Kesehatan Makolanal Kota Baru, Yosudarso. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar di Balai Kesehatan Makolanal Kota Baru, Yosudarso, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto saat meninjau pelaksanaan serbuan vaksin masyarakat maritim, berpesan agar peserta vaksin tetap menjaga protokol kesehatan selama melaksanakan antrian sampai proses pendataan. Sedangkan untuk tenaga vaksinator yang membantu jalannya kegiatan ini terdiri dari Nakes Lanal Kota Baru, sebanyak 5 personel dan 10 personel petugas Nakes dari Puskesmas Kota Baru dengan menargetkan 150 orang. Masih dari Surabaya, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyerahkan tunjangan Babin Potmar, Brivet, dan Tali Asi kepada personel TNI Angkatan Laut di Gedung Olahraga Bumi Moro, Surabaya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Insinyur Avando Bastari
yang diwakili oleh Wakil Komandan STT-AL, Kolonel Laut Elektronika Maulana, menyerahkan tunjangan Babin Potmar, Privet, dan tali asih kepada personel TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2021 secara daring untuk personel STT-AL, yakni Sermakom Eko Wahyudi di Auditorium Pulau Nipa, Kampus STT-AL Bumi Moro, Surabaya. Wadan STT-AL saat membacakan sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa penyiapan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut merupakan program prioritas utama yang sejalan dengan visi nasional untuk memajukan bangsa Indonesia melalui peningkatan keunggulan SDM-nya. Sebagai bentuk apresiasi Kasal kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam dedikasinya serta perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 di bulan Juli 2021, dijadikan sebagai bulan kesejahteraan TNI Angkatan Laut. Saya, Sermakom Purnawirawan Eko Wahyudi dari STT-AL mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal telah diberikan tali asih kepada Purnawirawan dan PNS. Semoga tali asih bermanfaat bagi seluruh Purnawirawan. Dan saya ucapkan kepada Bapak Kasal, semoga sukses selalu. Jal Spiva Jaya Maya. Ya netizen, selain Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita dalam sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono meninjau serbuan vaksin masyarakat maritim di Pelabuhan Rakyat Kampung Tua, Kecamatan Tanjung Riau, Batam, Kepulauan Riau. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau secara langsung kegiatan serbuan vaksin masyarakat maritim di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono meresmikan Mespati TNI AL Yosudarso yang berada di Perumahan Bukit Indah 1 Sukajadi, Kelurahan Balai Permai, Batam, Kepulauan Riau. Baik netizen, demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Safira beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Charles Peva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.